dan kembali menanyakan kenapa ibunya berkata seperti itu. Namun ibunya masih terlihat sangat santai dan kemudian mengatakan bahwa Izalah anak haram dari mantan suaminya. Izana yang mendengar hal itu langsung sangat terkejut dan kembali menanyakan kenapa ibunya berkata seperti itu. Namun ibunya masih terlihat sangat santai dan kemudian mengatakan bahwa Izana adalah anak haram dari mantan suaminya. Setelah mantan suaminya menitipkan Izana kepada dirinya, kemudian mantan suaminya ditusuk oleh beberapa anggota preman, sehingga menyebabkan mantan suaminya langsung mati. Lalu sambil melihat ke arah Izana, wanita itu kemudian mengatakan apakah Izana sudah mengerti bahwa Izana adalah anak orang lain dan mereka tidaklah sedarah. Izana yang mendengar hal itu tentu saja terlihat sangat syok. Karena wanita yang selama ini dia anggap ibu ternyata tidak memiliki hubungan apa-apa dengan dirinya. Dan wanita itu hanya mantan istri dari ayahnya, dan sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan dirinya. Lalu, setelah Izana mengetahui hal itu, Izana kemudian langsung menghampiri Shinichiro dan langsung menghajar Shinichiro dengan sangat marah. Terlihat Izana yang sambil menangis berteriak apakah Shinichiro sudah mengetahui hal itu. Lalu, kenapa sejak awal Shinichiro tidak memberitahu dirinya? Namun Shinichiro langsung mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang penting. Izana yang mendengar Shinichiro berkata seperti itu kemudian mengatakan, apa maksudnya Shinichiro berkata tidak penting karena itu adalah hal yang terpenting baginya? Shinichiro yang mendengar Izana kemudian mengatakan, memangnya kenapa Izana hanya karena kita tidak sedarah bukan berarti sesuatu di antara kita berubah. Terlihat maksud Shinichiro bahwa dirinya tidak peduli jika dirinya tidak mempunyai hubungan darah dengan Izana. Karena bagaimanapun Izana dan siapapun Izana, Izana adalah saudaranya dan bagian dari keluarganya. Namun Izana yang masih tersulut emosi kemudian menyuruh Shinichiro untuk diam dan menanyakan kenapa dulu Shinichiro harus datang kepadanya. Karena jika dari awal dirinya memang sudah sendirian, maka dirinya sudah pasti baik-baik saja. Karena selama ini dirinya sudah berpikir bahwa dirinya sudah menemukan sebuah kebahagiaan yang bisa membawa dirinya keluar dari neraka. Namun ternyata selama ini semuanya adalah palsu. Ternyata dari awal memang dirinya sudah sendirian. Terlihat Shinichiro hanya bisa terdiam mendengar Izana yang berkata seperti itu sambil terus menangisi kehidupannya. Lalu adegan berpindah lagi kepada Maiki yang sangat terkejut mendengar cerita itu. Takemichi yang juga mendengar cerita itu kemudian juga menyadari bahwa Izana bukanlah saudara kandung dari Maiki. Terlihat Izana yang sudah sangat berlumuran dengan darah dan masih saja tersenyum. Dia mengatakan, benar aku bukanlah saudara Shinichiro atau Emma. Aku bukanlah saudara siapapun. Terlihat Takemichi dan Kakucho yang langsung terharu mendengar Izana yang berkata seperti itu. Terlihat Inui yang juga tidak menyangka jika ternyata Izana bukanlah saudara kandung dari Shinichiro. Terlihat Kisaki yang juga sangat terkejut mendengar kebenaran dari Izana. Lalu sambil kembali memaksakan dirinya Izana kemudian bertanya lagi kepada Maiki. Jeti Maiki, bisakah kau menyelamatkanku? Terlihat Izana yang bertanya-tanya apakah Maiki masih mau menyelamatkan dirinya karena sekarang Maiki sudah tahu kebenarannya. Jika dirinya bukanlah saudara kandung mereka. Lalu kini dengan kesadaran terakhirnya Izana kemudian menangis dan sekali lagi bertanya kepada Maiki apakah dirinya benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Lalu terdengar Izana yang mengucapkan kata terakhirnya sebelum kematiannya yang ternyata menyebut nama Ama. Maiki dan Kakucho yang mendengar Izana menyebut nama Emma yang sudah mati seketika menyadari bahwa itu adalah kata-kata terakhir dari Izana. Terlihat Kakucho yang melihat Izana dengan tatapan tidak percaya dan dibanjiri oleh air mata, melihat orang yang menjadi alasannya untuk hidup selama ini kini telah tergeletak diam dipenuhi oleh darah serta sudah tidak bernyawa. Terlihat semua orang yang langsung terdiam melihat akhir dari Izana. Terlihat Kakucho yang memaksakan dirinya untuk menghampiri mayat Izana seolah dirinya masih tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat Kakucho yang masih mencoba untuk berteriak meminta kepada Izana untuk menjawab dirinya. Semua orang yang melihat itu tidak bisa menahan perasaan mereka. Melihat kesetiaan dari dua orang yang akan mati. Lalu terlihat Kakucho yang memaksakan dirinya untuk mendekati Izana. Setelah dirinya sudah berada di samping Izana, dirinya langsung menggenggam tangan Izana dan sambil menangis mengatakan, Izana, aku tidak akan membiarkanmu merasa sendirian. Aku juga akan pergi ke sana sekarang bersamamu. Lalu sambil tersenyum sangat tulus Kakucho kembali mengatakan, tampaknya kita payah dalam hidup. Takemichi seketika langsung menangis melihat kesetiaan Kakucho kepada Izana. Lalu tidak lama setelah itu tiba-tiba saja salju mulai turun dan mengenai Kakucho dan Izana yang sedang terbaring. Kakucho yang melihat salju itu mulai berjatuhan seketika langsung teringat masa kecilnya ketika dirinya bersama dengan Izana. Terlihat mereka berdua yang sedang bersenang-senang sambil saling melemparkan sebuah salju. Lalu terlihat juga mereka yang membangun sebuah kastil dan mengatakan itu adalah kastil negara mereka.
Terlihat Izana yang mengatakan kepada Kakucho bahwa suatu saat nanti mereka akan membangun sebuah kerajaan. Dan dirinya yang akan menjadi rajanya dan Kakucho yang akan menjadi pelayannya. Dan mereka akan membuat sebuah kerajaan di mana semua orang yang tidak memiliki keluarga akan tinggal di sana dan menjadi rakyat mereka. Dan mereka akan memberikan sebuah tempat tinggal kepada semua orang itu. Maka dari itu mulai dari sekarang, mereka tidak boleh dikalahkan oleh siapapun itu. Terlihat Kakucho yang saat itu juga berjanji bahwa dirinya tidak akan kalah oleh siapapun. Terlihat mereka yang mulai berbaring dan Kakucho menanyakan kepada Izana apa nama negara yang mereka akan buat. Izana yang mendengar itu kemudian mengatakan bahwa kerajaan itu akan bernama Tenjiku dan merekalah yang akan bersama-sama membuat era itu. Menciptakan kerajaan Tenjiku yaitu kerajaan terhebat. Kemudian adegan berpindah lagi kepada mereka berdua yang sudah bersimbah dengan darah. Terlihat Kakucho yang masih terus menggenggam tangan Izana sampai akhir mimpi-mimpi mereka. Dan dengan aliran darah dari mereka berdua yang kini telah menjadi satu. Kakucho yang terus menggenggam tangan Izana meskipun kenyataannya Izana telah pergi untuk selamanya. Terlihat darah mereka yang terus saja keluar hingga bercampur menjadi satu. Takemichi yang juga melihat Kakucho terbujur kaku langsung tidak bisa menahan air matanya dan terus memanggil nama teman masa kecilnya. Terlihat semua orang yang masih tidak menyangka melihat Izana dan Kakucho. Terlihat Maiki yang juga terus melihat mayat mereka berdua dan kemudian mengatakan bahwa pertempuran Tomen dan Tenjiku sekarang sudah berakhir. Terlihat anggota Tomen dan Tenjiku hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Maiki. Lalu Maiki pun kembali berteriak bahwa ambulan dan polisi akan segera kemari. Jadi sebaiknya mereka semua harus pergi dan dirinya yang akan tinggal di sini dan mengurus semuanya sendirian. Terlihat semua anggota Tenjiku yang langsung terkejut mendengar Maiki yang ingin menanggung semuanya sendirian. Namun tiba-tiba para eksekutif Tenjiku menghampiri Maiki dan kemudian mengatakan bahwa Maiki juga harus pergi dari sini karena mereka semualah yang akan bertanggung jawab. Lalu terlihat Heitaniran menghampiri mayat mereka dan kemudian langsung menutup mata mereka dan mengucapkan selamat beristirahat kepada mereka berdua. Terlihat Heitaniran yang juga bersedih dengan apa yang terjadi kepada kaptennya dan Kakucho. Lalu terlihat juga Kisaki yang mulai sangat ketakutan melihat semua rencananya yang sudah berantakan. Terlihat Maiki yang kemudian mengancam Kisaki sambil mengatakan bahwa Kisaki adalah satu-satunya orang yang tidak akan dia maafkan. Terlihat juga Takemichi yang sangat dendam melihat apa yang diperbuat oleh Kisaki. Terlihat Kisaki yang semakin sangat ketakutan mengingat semua orang yang tidak menyukai caranya. Namun tiba-tiba terdengar suara motor sambil memanggil nama Kisaki. Maiki dan Takemichi yang melihat itu langsung menyadari bahwa orang-orang itu berusaha menyelamatkan Kisaki dan ternyata orang itu adalah Hanma yang langsung membawa Kisaki. Terlihat Hanma yang langsung tersenyum mengatakan bahwa sekali lagi Kisaki berhutang budi kepadanya. Takemichi yang melihat Hanma membawa kabur Kisaki langsung menyadari jika sekarang dirinya membiarkan Kisaki kabur maka sesuatu yang lain akan terjadi lagi. Dan itu sama saja membiarkan Kisaki untuk kembali suatu saat nanti. Namun tiba-tiba Draken langsung menghampiri Takemichi dan langsung menyuruhnya untuk naik dan mengatakan bahwa mereka akan mengejar Kisaki. Namun Takemichi yang melihat Hinata langsung mengatakan di dalam hatinya bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan Hinata. Namun terlihat Maiki yang langsung berteriak dan mengatakan bahwa dirinya yang akan menjaga Hinata dan menyuruh Takemichi untuk melakukan apa yang harus Takemichi lakukan. Lalu terlihat Draken dan Takemichi yang mengejar motor Hanma dan Kisaki. Lalu terlihat juga Takemichi yang mengingat kembali perkataan Naoto kepadanya bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakaknya. Takemichi yang mengingat itu kemudian mengatakan bahwa sekarang Kisaki telah terpojok. Lalu sambil mengingat seluruh tragedi yang dia lalui Takemichi, kemudian mengatakan hanya untuk mengambil alih Tomen mereka membunuh Draken. Mereka memanipulasi Kazutora agar dirinya membunuh Baji. Lalu mereka pun membunuh Chifuyu di masa depan dan mengacukan seluruh keluarga Shiba. Dan pada akhirnya mereka membunuh Naoto dan juga membunuh Emma, dan sekarang membunuh Izana dan Kakucho, dan di atas segalanya, mereka terus saja membunuh Hinata, atas sesuatu alasan. Lalu sambil terlihat sangat marah Takichi kembali mengatakan, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Di sini Takemichi berpikir jika dirinya membiarkan Kisaki kabur bisa-bisa Kisaki kembali lagi ke masa depan dan mengacaukan semuanya kembali dari awal. Lalu sedangkan di sisi Hanma, terlihat Kisaki yang sangat panik dan menyuruh Hanma untuk membawa motor lebih cepat. Hanma yang melihat Kisaki tidak bisa diam kemudian juga terlihat panik dan menyuruh Kisaki untuk lebih diam. Namun Kisaki masih saja tetap panik hingga akhirnya motor yang mereka kendarai langsung terjatuh. Terlihat mereka berdua yang langsung terkapar akibat menabrak sebuah tembok. Kisaki mencoba bangun kembali namun tiba-tiba Takemichi sudah berada di hadapannya. Terlihat Takemichi yang sudah tidak bisa menahan amarahnya mengingat Kisaki yang telah membunuh Naoto di masa depan.
Terlihat Takemichi yang berkata kepada Kisaki yang masih duduk bahwa sekarang dirinya berhasil menyusul Kisaki. Dan terlihat tidak jauh dari lokasi Kisaki, Hanma masih tergeletak tepat di dekat motornya. Kisaki yang menyadari Takemichi berada di hadapannya, ternyata tidak tinggal diam. Kisaki langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan Takemichi. Takemichi yang melihat Kisaki kabur mencoba untuk mengejarnya, namun tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan, mengingat kakinya sebelumnya ditembak oleh Kisaki. Namun Draken langsung membantu Takemichi dan menyuruhnya untuk naik ke punggungnya. Terlihat Kisaki yang semakin panik melihat Draken yang membantu Takemichi. Sedangkan Takemichi yang saat ini digendong oleh Draken kemudian langsung meminta maaf karena dirinya telah merepotkan Draken. Namun Draken langsung tersenyum mengatakan bahwa sekarang mereka sudah impas. Mengingat sebelumnya Takemichi juga mengendong dirinya ketika dirinya ditusuk oleh Kiyomasa. Lalu dengan terlihat sangat serius Draken kembali mengatakan, "Kau tahu tentang itu? Tentang kematianku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu bahwa kau telah berjuang mati-matian." Lalu Draken pun kembali menanyakan apakah benar Kisaki dalang semuanya. Takemichi pun langsung menjawab bahwa Kisaki memang benar adalah dalangnya. Namun Takemichi yang melihat ke arah belakang langsung meminta kepada Draken untuk waspada. Dan ternyata orang yang di belakangnya itu adalah Hanma dan sudah bersiap-siap untuk memukul mereka dengan pipa besi. Draken pun langsung membalikan badannya dan berhasil menangkis serangan dari Hanma. Draken yang melihat Hanma langsung menanyakan kepada Takemichi, apakah Takemichi bisa berlari? Takemichi yang mendengar pertanyaan Draken langsung mengatakan bahwa dirinya akan lari sampai kakinya benar-benar akan patah. Draken yang mendengar itu langsung tertawa mengatakan kalau begitu serahkan ini kepadaku. Takemichi yang mendengar itu langsung kembali berlari mengejar Kisaki dan sekarang Draken yang akan menghadapi Hanma. Draken yang melihat Hanma juga terus ikut campur langsung mengatakan, "Jeti Zambi payah akan kubunuh kau di sini sekarang." Hanma yang mendengar itu langsung tertawa. Draken dan Hanma pun bersiap-siap untuk melakukan pertempuran yang sebenarnya. Di sisi lain terlihat Takemichi yang terus saja mengejar Kisaki. Kisaki yang melihat Takemichi yang terus saja mengejarnya langsung mengambil sebuah bata dan mengarahkan bata itu tepat di kepala Takemichi. Kisaki langsung terlihat senang melihat serangannya yang tepat mengenai Takemichi. Namun ternyata tekad Takemichi lebih besar daripada rasa sakit yang disebabkan oleh Kisaki. Bahkan Takemichi tidak terjatuh setelah terkena pukulan bata yang dilakukan oleh Kisaki kepadanya. Dan langsung saja Takemichi dengan seketika langsung membalas serangan Kisaki dengan pukulannya yang tepat mengenai wajah Kisaki. Kisaki yang mendapatkan pukulan Takemichi langsung membalas memukul Takemichi. Namun Takemichi terus kembali memukul Kisaki hingga akhirnya terlihat sekarang mereka yang saling memukul satu sama lain. Lalu di tengah-tengah pertarungan antara mereka berdua, terlihat Takemichi yang sepertinya menyadari sesuatu sehingga itu membuat dirinya tidak fokus dari serangan Kisaki. Kisaki yang melihat celah itu langsung maju dan memukul Takemichi sambil mengatakan, "Jangan melamun kau dasar payah." Seketika Takemichi kembali tersadar dan segera menerjang Kisaki sambil mengatakan, "Diam kau dasar payah." Terlihat Takemichi yang berhasil memojokkan Kisaki hingga Kisaki pun menyentuh tanah. Takemichi yang melihat Kisaki sudah terpojok kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan terus memukul Kisaki sambil mengatakan, "Menyerah saja. Kau sudah kalah Kisaki. Kau sangat lemah sehingga kau hanya bisa memanipulasi orang lain. Mobius Valhalla dan Tenjiku. Kau tidak bisa melakukan apapun bila sendirian." Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu seketika langsung menangkis pukulan Takemichi dan kemudian mengatakan, apakah Takemichi benar-benar sangat bodoh karena dirinya tidak harus menggunakan kekerasan untuk membuat dirinya ke atas puncak. Lalu sambil menyundul kepala Takemichi, Kisaki kembali mengatakan kunci untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan adalah rencana yang sempurna. Takemichi yang mendengar perkataan Kisaki langsung kembali bangkit dan kembali menerjang Kisaki sambil mengatakan apakah rencana sempurnanya itu untuk menghancurkan dirinya. Namun Kisaki kembali memberontak dan langsung menggulung Takemichi hingga kini dirinya yang menyudutkan Takemichi. Dan terlihat Kisaki yang kini sangat marah mengatakan bahwa seharusnya dirinya yang menjadi pahlawan kegelapan karena dirinya sudah mengatur semua rencananya dengan sangat benar. Dimulai dari rencana membunuh Draken sehingga dirinya yang akan menjadi tangan kanan Mikey. Dan kemudian dirinya yang akan mengendalikan Tomen dari belakang. Lalu rencana kedua membuat grup Valhalla untuk menghancurkan Tomen dan membuat Mikey berada di puncak. Dan rencana ketiganya yaitu Tenjiku yaitu untuk menghancurkan Tomen agar dirinya bisa mengendalikan Mikey seperti boneka dan menguasai dunia bawah tanah. Dan semuanya pun berjalan seperti apa yang sudah dirinya rencanakan. Dan dirinya tidak mungkin bisa kalah. Kecuali jika ada seseorang yang bisa, namun belum sempat Kisaki menyelesaikan perkataannya, Takemichi langsung memberontak sehingga membuat Kisaki langsung terpental. Takemichi sambil berdiri mengatakan,
Aku ingat sekarang. Lalu seketika Takemichi mengingat kembali dirinya yang melihat kematian Hinata sebelumnya di masa depan. Ternyata tempat yang sekarang mereka berada adalah tempat kematian Hinata sebelumnya. Ketika Hinata ditabrak hidup-hidup atas perintah dari Kisaki, Takemichi mengatakan api yang membara itu dan asap hitam pekat itu berdiri di depan kobaran itu. Aku sudah bersumpah, aku akan berada di puncak Tomen. Terlihat Kisaki yang masih tidak mengerti dengan apa yang Takemichi bicarakan. Takemichi yang terus melihat ke arah Kisaki kembali mengatakan, dan di sini adalah tempat yang sama. Tempat ini di masa depan adalah tempat di mana kau membunuh Tachibana Hinata. Perang tanpa ujung, dari masa lalu ke masa depan. Mari akhiri ini sekarang Kisaki. Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu langsung tertawa mengatakan, seperti yang aku pikirkan kau seorang pelompat waktu. Kisaki mengatakan bahwa dirinya sudah menduga jika Takemichi berasal dari masa depan. Terlihat Kisaki yang sudah curiga kepada Takemichi karena Takemichi seperti orang yang sudah tahu rencananya. Rencana sempurna yang sudah dia buat. Takemichi yang mendengar perkataan Kisaki seketika melihat sebuah kejadian, di mana ada seorang pria yang melamar seorang gadis. Terlihat Takemichi yang sangat bingung kejadian apa yang baru saja dia lihat. Lalu tiba-tiba Kisaki langsung tertawa sambil kembali mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah mengerti. Jeti memang benar Takemichi adalah seorang pelompat waktu. Takemichi yang tadi tiba-tiba melihat kejadian Kisaki melamar Hinata langsung bertanya kepada Kisaki, ada hubungan apa Kisaki dengan Hinata? Kisaki yang mendengar Takemichi bertanya seperti itu seketika langsung terkejut. Lalu dengan terlihat sangat penasaran Takemichi kembali mengatakan bahwa dirinya sudah tahu jika Kisaki menginginkan sesuatu dari Tomen. Karena itulah Kisaki terus saja memperhatikan Maiki. Namun masih ada satu hal yang Takemichi belum mengerti, yaitu kenapa Kisaki terus saja membunuh Hinata di masa depan. Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu langsung menyadari dan kemudian mengatakan, begitu ya? Kalau begitu aku gagal. Takemichi yang mendengar itu seketika langsung melihat kembali ketika Kisaki melamar Hinata di masa depan. Terlihat Kisaki yang mengajak Hinata untuk bertemu dan memberikan Hinata sebuah cincin. Namun terlihat Hinata meminta maaf kepada Kisaki dan langsung menolak pemberian dari Kisaki, yang seketika membuat Kisaki langsung terkejut. Takemichi yang tiba-tiba melihat masa depan itu seketika langsung bertanya, Kisaki kau jangan bilang jika kau dan Hinata. Namun belum selesai Takemichi dengan pertanyaannya. Kisaki langsung mengeluarkan sebuah pistol dan langsung mengarahkannya kepada Takemichi sambil mengatakan, takdir kita berakhir di sini. Karena ini akhir kita berdua, aku akan menceritakan semuanya. Terlihat Takemichi yang kemudian akan mendengar cerita yang akan diceritakan oleh Kisaki. Lalu adegan berpindah kembali ketika Kisaki satu kelas dengan Hinata. Terlihat Kisaki yang masih kecil sudah menyukai Hinata karena Hinata terus memuji kepintarannya. Dan dirinya sangat yakin jika Hinata juga pasti menyukainya. Namun ternyata pikirannya itu salah. Entah dari mana tiba-tiba seorang pahlawan tiba-tiba muncul dan langsung mencuri hati Hinata. Dan ternyata orang itu adalah Takemichi yang sebelumnya berlari menyelamatkan Hinata ketika masih kecil. Lalu sejak hari itu dirinya terus mengikuti Takemichi kemanapun Takemichi akan pergi. Terlihat Kisaki kecil yang mendengar mimpi Takemichi bahwa dirinya akan menjadi preman nomor 1 di Jepang. Kisaki yang mendengar itu langsung terlihat sangat terkejut dan kembali bertanya-tanya, apakah Takemichi benar-benar bisa menjadi pemimpin preman nomor 1? Lalu mulai dari saat itu, dirinya selalu mencari orang yang terkuat. Dan dirinya pun bertemu dengan Osanai, yang juga ingin menjadi preman nomor 1. Namun ketika dirinya mengikuti Osanai, dirinya mulai tersadar jika bukan orang yang seperti Osanai yang akan menjadi preman nomor 1. Dan dirinya pun terus mencari orang lain sampai akhirnya dirinya menemukan seseorang yang ternyata itu adalah Kapten geng Tokyo Manjia itu, Sano Manjiro. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Rencana besar Kisaki Teta. Lalu terlihat Kisaki yang juga menceritakan ketika dirinya tidak sengaja bertemu lagi dengan Takemichi. Terlihat Kisaki dan Takemichi yang tidak sengaja berpapasan. Kisaki yang menyadari bahwa itu adalah Takemichi, langsung mengatakan bahwa dirinya akan lahir kembali demi wanita yang ia cintai dan kemudian dirinya akan lebih baik daripada Takemichi. Terlihat Kisaki yang bertekad bahwa dirinya akan menjadi preman nomor 1 di Jepang. Dan dirinya akan membangun sebuah rencana di mana semua rencana itu akan berjalan dengan sangat lancar. Dan demi mewujudkan mimpi itu, dirinya membutuhkan orang yang penting dan sangat berpengaruh. Lalu terlihat Kisaki yang menghampiri Maiki yang sedang bersama dengan Draken. Terlihat Kisaki yang langsung memperkenalkan dirinya. Kisaki yang melihat Maiki saat itu kemudian mengatakan di dalam hatinya, Sano Manjiro. Tidak diragukan lagi dia akan menjadi nomor 1 di Jepang. Dan aku akan memanipulasinya dari belakang. Dia akan menjadi perantara yang tepat agar aku bisa mencapai puncak.
Terlihat Kisaki yang sudah merencanakan bahwa dirinya akan mendapatkan kepercayaan dari Maiki ketika dalam 1 tahun. Dan kemudian rencana besarnya akan terwujud ketika sudah 10 tahun di masa depan. Di mana dalam 10 tahun itu dirinya akan menguasai kota Tokyo dan menjadi pemimpin preman nomor 1 di Jepang. Dan setelah rencana 10 tahunnya sudah berhasil, maka setelah itu dirinya akan melamar Tachibana Hinata. Takemichi yang mendengar itu langsung terlihat sangat marah. Namun Kisaki yang juga sangat kesal kemudian kembali mengatakan, "Tetapi kenapa kau selalu menghalangi jalanku? Sudah berapa kali kau melompati waktu?" Namun Takemichi yang sudah sangat marah kemudian mengatakan, "Jadi kau membunuh Hinata hanya karena kau ditolak. Kau membunuhnya lagi dan lagi." Namun Kisaki juga langsung berteriak mengatakan, "Tachibana adalah wanitaku. Aku tidak akan menyerahkannya pada orang sepertimu. Jika kau mengambilnya, maka aku akan membunuhnya." Kisaki yang sudah tidak bisa menahan emosinya kemudian mengeluh dan mengatakan, "Kenapa aku telah melakukannya semuanya untuknya? Tapi kenapa dia tidak pernah melihat ke arahku? Semuanya adalah salahmu. Aku menghormatimu, tapi kau mengkhianatiku. Seharusnya aku membunuhmu dari dulu." Namun terlihat juga Takemichi yang sudah tidak bisa menahan emosinya dan langsung menendang tangan Kisaki yang tengah menodongkan pistol kepadanya. Terlihat Kisaki yang sangat panik melihat pistol yang dipenggangnya sudah jatuh. Takemichi yang melihat pistol itu langsung mengambilnya dan langsung menodongkannya kepada Kisaki. Terlihat Takemichi yang sambil menangis dan mengarahkan pistol itu ke wajah Kisaki sambil mengatakan, "Dari awal seharusnya seperti ini. Mati." Lalu di sisi lain terlihat Draken yang tengah bertarung dengan Hanma. Hanma yang sudah dipenuhi oleh luka kemudian mengatakan bahwa Draken memang orang yang sangat kuat. Kemudian adegan berpindah lagi kepada Takemichi yang berniat untuk membunuh Kisaki. Terlihat Takemichi yang akan menekan pelatuk pistol itu sambil mengatakan, "Jika aku membunuhnya di sini, aku dapat menyelamatkan Hinata." Namun sebelum Takemichi menekan pelatuk itu, tiba-tiba Hinata datang bersama dengan Maiki. Kisaki yang melihat kedatangan Hinata langsung sangat terkejut karena di sisi lain dirinya tidak ingin dilihat oleh Hinata seperti ini. Terlihat Takemichi pun mengalihkan pandangannya dari Kisaki dan terkejut melihat Hinata dan Maiki. Dan di saat Takemichi sedang lengah, Kisaki menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Takemichi yang menyadari Kisaki kabur kembali berteriak dan berusaha kembali untuk mengejarnya. Terlihat Takemichi yang terus mengejar Kisaki sambil berteriak mengatakan, "Hentikan Kisaki. Semua orang sudah tahu kau pelakunya. Tidak ada yang akan percaya lagi kepada dirimu. Mimpimu yang menyedihkan sudah hilang." Namun Kisaki yang terus saja berlari kemudian mengatakan, "Siapa bilang aku sudah berakhir? Aku dapat memulai lagi dan lagi. Dan suatu hari nanti Tachibana akan menjadi milikku. Aku yakin suatu hari nanti." Terlihat Kisaki yang sangat percaya bahwa suatu hari dirinya pasti bisa memiliki Hinata. Takemichi yang mendengar Kisaki berkata seperti itu langsung kembali berteriak bahwa dirinya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan dirinya tidak akan membiarkan Kisaki kembali lagi ke masa depan. Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu langsung berhenti berlari dan menoleh ke arah Takemichi sambil mengatakan, apakah Takemichi masih berpikir bahwa dirinya benar-benar dari masa depan dan bisa kembali ke masa lalu? Takemichi yang mendengar Kisaki berkata seperti itu langsung sangat terkejut karena selama ini dirinya sudah menduga jika Kisaki adalah seorang pelompat waktu. Namun ternyata Kisaki adalah orang biasa dan alasan Takemichi selalu gagal merubah masa depan hanya karena Kisaki memiliki otak yang sangat pintar dan sudah merencanakan semuanya dengan rapi. Takemichi yang masih tidak percaya kemudian kembali bertanya, apakah Kisaki benar-benar bukan dari masa depan? Kisaki yang mendengar pertanyaan Takemichi langsung menjawab, "Aku." Namun belum selesai Kisaki menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba datang sebuah truk dan langsung menabrak Kisaki. Terlihat Takemichi yang langsung terdiam melihat musibah yang dialami Kisaki di depan matanya. Kisaki benar-benar tertabrak tanpa dirinya belum sempat mengungkapkan kebenaran yang akan dirinya ceritakan.